Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kali ini saya akan membahas mengenai bid'ah atau perkara tentang bid'ah yang kita kaitkan juga dengan hadis arba'in, di mana ada beberapa penempatan mengenai pembahasan bid'ah dalam hadis arba'in. Namun yang akan kita fokuskan yaitu pada hadis nomor 5. Walaupun ada hadis lain yang mengatakan atau yang membahas mengenai bid'ah seperti hadis nomor 28, namun yang akan kita fokuskan yaitu pada hadis nomor 5. Baik, saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bagaimanakah bunyi dari hadis nomor 5, hadis arba'in? Bunyinya yaitu an Ummil Mukminin Ummi Abdillah ya Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang kira-kira terjemahnya yang saya dapatkan dari beberapa situs yaitu man ahdasa, yaitu barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami atau urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim, mengambil amalan yaitu barang siapa yang melakukan perbuatan atau ibadah yang bukan urusan atau agama kami, maka dia tertolak. Dalam hadis ini tentunya kita belajar dari hadis ini yaitu mengenai apa yang harus kita jauhi dari dalam ajaran agama Islam kita. Nah, sebagai Islam yang baik tentu kita meninggalkan hal-hal yang di luar dalam urusan agama Rasulullah atau agama Allah atau agama Islam. Dalam hal ini saya kaitkan dengan bid'ah. Bid'ah itu apa sih, pemirsa? Bid'ah itu apa sih, saudara? Bid'ah yaitu bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak dijumpai pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa misalnya? Seperti seperti dalam hal sholat tarawih berjamaah, itu kan suatu bid'ah. Namun ada ulama yang menjelaskan bahwasanya bid'ah itu tidak semuanya dolalah loh. Bid'ah itu tidak semuanya sesat gitu. Tapi ada bagian-bagian bid'ah yang harusnya kita jalani. Dan ada beberapa kategori, ada ulama yang mengkategorikan beberapa dari bid'ah. Ada yang bid'ah harus kita jalani, ada juga yang harus kita tinggalkan atau yang kita haramkan atau yang para ulama haramkan gitu. Seperti yang saya kutip dari Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Salami dalam kitab Al-Qawaidul Al-Kubro Al-Masum bil Qawaidil Ahkam fi Islahil Anam, Darul Qalam, Damaskus, cetakan pertama tahun 2000, juz 2 halaman 337, yang bunyinya al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya manqasamatun ila bid'ata wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Jadi bid'ah di sini terbagi menjadi 5 kategori. Bid'ah apa saja? Yaitu bid'ah wajib, bid'ah mandubah, bid'ah mubah, bid'ah makruhah, dan bid'ah muharramah. Tentu ini cara menjalankan dari 5 kategori bid'ah ini hampir sesuai dengan
cara kita menjalankan hukum Islam yang ada di ajaran Islam. Jika bid'ahnya wajib, maka yang harus kita lakukan adalah menjalankan kewajiban tersebut. Jika mau ditinggalkan hal yang wajib, maka kita akan mendapat dosa. Kurang lebih dalam beberapa kitab fikih yang saya pelajari di pesantren dulu seperti itu. Dan di luar kategori ini banyak juga yang menentangnya tentang kategori 5 ini. Jadi jangan menganggap hanya satu pendapat saja bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5 golongan atau 5 kategori. Bahkan ada ulama, beberapa ulama lain yang menolak atau menentang bid'ah ini, kategori bid'ah ini. Dan saya sendiri karena sudah diterlinasi dari kecil, kalau ngaji dari kecil, bahwasanya bid'ah itu memang terbagi menjadi 5 kategori atau 5 golongan. Lalu jika ditanyakan apa saja sih salah satu contoh dari bid'ah yang dikategorikan 5 tersebut, yaitu yang pertama bid'ah wajibah. Sehingga kita menentukan bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah contohnya yaitu pemushafan Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Coba bayangkan pada saat zaman Rasulullah SAW, saat itu para penghafal Al-Quran atau hafid yang kita sekarang kenal ini adalah mereka yang hafal Al-Quran ya, zamannya Nabi, mereka banyak yang gugur, sehingga mau tidak mau harus dimushafkan, dalam artian banyak menghafal yang gugur. Jika menghafal lama-kelamaan gugur semua, lalu siapa yang akan meneruskan terkait ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah melalui Al-Quran gitu? Siapa yang akan melanjutkan gitu kan? Bahkan hilang sumbernya kalau satu. Hilang semua data-data atau tulisan atau ajaran-ajaran yang terkait dengan Al-Quran. Maka pemushafan Al-Quran ini adalah hukumnya wajib. Itu kan tidak ada di zaman Rasulullah itu pemushafan Al-Quran. Di zaman Rasulullah pada saat itu mereka rata-rata para sahabat adalah menghafal. Terus yang kedua yaitu bid'ah mandubah atau bid'ah yang sesuai dengan syariat, dalil-dalil agama juga. Yaitu contoh dari bid'ah mandubah ini seperti sholat tarawih berjamaah. Dan ini tidak dilakukan di zaman Rasulullah, tapi dilakukan di zaman sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar bin Khattab ini melakukan sholat tarawih berjamaah 23 rakaat. Itu ditambah juga dengan sholat witir tentunya ya. Seperti yang sudah umum kita ketahui, bahwasanya di Indonesia ada yang menjalankan 8-11 rakaat, ada juga yang menjalankan 20-23 rakaat sholat tarawih. Nah, itu salah satu contoh dari bid'ah mandubah. Dan kita di Indonesia ini kan sudah banyak juga yang menjalankan terkait sholat sunnah tarawih berjamaah 23 rakaat. Itu bid'ah mandubah. Boleh juga kita jalani. Dan yang ketiga yaitu bid'ah mubahah. Apa sih contoh dari bid'ah mubahah? Ya, yang kita tahu, bahkan hampir semua masjid di Indonesia pasti memiliki corong atau speaker dalam hal untuk pengumandangan azan atau iqamah. Nah, bagaimana sih gitu kan hukumnya kalau misalkan kita azan menggunakan speaker gitu kan? Itu hukumnya mubah. Nah, itu kan tidak ada di zaman Rasul juga. Maka ini dikatakan bid'ah mubah atau bid'ah yang boleh dilakukan gitu. Dan yang keempat yaitu bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah. Contohnya seperti apa bid'ah makruhah? Yaitu menghiasi Al-Quran dengan emas misalnya, atau menghiasi masjid secara berlebihan tanpa ada tujuan untuk dakwah Islam. Itu salah satu contoh, salah dua dari bid'ah makruhah. Dan yang terakhir contoh bid'ah muharramah atau bid'ah yang diharamkan, yaitu menambah-nambahi jumlah rakaat sholat wajib. Misalnya sholat subuh dijadikan bukan 2 rakaat tapi dijadikan 3-5 rakaat, katakanlah seperti itu. Atau sholat duhur yang tadinya 4 rakaat dijadikan 5 rakaat atau 6 rakaat sholat, atau bahkan diringkas jadi 1 rakaat sholat misalnya gitu. Itu kan
tidak ada di zaman Nabi, bahkan kalau misalkan pun dilakukan itu ya bid'ah yang sesat gitu, bid'ah dolala yang memang benar-benar bid'ah dolala yang harus dijauhi, ya seperti itu gitu. Menamai rakaat sholat misalnya. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan tentang bid'ah yang dikaitkan juga dengan tadi hadis Arba'in nomor 5 ya. Barang siapa yang mengada-ada yang bukan urusan agama kami gitu kan, maka dia tertolak. Jadi kalau misalkan tadi katakanlah Rasulullah mengajarkan sholat subuh 2 rakaat kepada kita. Jika kita melakukannya 3 rakaat atau 4 rakaat tanpa khilaf atau disengaja, maka kita wajib menjauhinya atau wajib meninggalkannya gitu. Dan ini mengada-ngadakan, berarti ini otomatis secara otomatis ditolak oleh ajaran agama kita. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.